Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kunjungan Pak Presiden Prabowo ke luar negeri menjadi perbincangan dan diam-diam Amerika pun mengamati. Sepertinya Pak Prabowo sedang intens menjalin kerjasama dengan anggota-anggota BRICS. Di balik niat tulus Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, banyak ancaman besar dari negara-negara asing. Karena banyak kebijakan yang merugikan mereka menurutnya. Namun kita semua tahu Pak Prabowo tidak takut dengan ancaman dari pihak manapun. Adapun yang dulunya meragukan Pak Prabowo sekarang berbalik jadi memujinya. Mari kita simak dari para pakar politik tentang kinerja 100 hari Pak Prabowo yang sudah dijalankan. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But and if the BRICS nations want to do that, that's okay. But we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? You know what I'm saying. Khawatir juga ya dengan geopolitik. Nah, ketika beliau swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, kan berarti menutup peluang negara lain mendapat keuntungan dari ekspor mereka yang selama ini mereka nikmati. Dan saya yakin mereka nggak berdiam diri. Nah, di posisi ini kita harus meningkatkan kasih sayang kepada Presiden. Tidak hanya mendukung program, tapi mendoakan. Iya, tentu saja agar ya. dia selamat memimpin bangsa ini dalam masa jabatannya. Karena itu dia memberikan kesejahteraan, perlindungan. Pada saat yang sama itu ancaman bagi dia. Maka saya kira tugas kita untuk bekerja keras, membantu program-program beliau di bidang yang diamanahkan kepada kita, dan lebih dari itu mendoakannya. Soal arti penting komunikasi ini bisa dilihat dalam kasus Prabowo. Seperti terlihat dalam hasil survei Litbang Kompas, kepercayaan rakyat pada Prabowo Gibran sangatlah tinggi. Hampir 90% rakyat menyatakan yakin dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Sekitar 80% rakyat menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Pertanyaannya, mengapa? Prabowo Gibran baru memimpin Indonesia selama 100 hari. Tapi masyarakat sudah memperoleh cukup informasi yang membuat mereka percaya dengan pemimpin mereka. Prabowo dan Gibran memang punya image yang baik di depan masyarakat. Saya sendiri bisa dibilang takjub dengan perubahan gaya Prabowo dari pemimpin yang otoriter dan arogan di masa lalu menjadi seorang pemimpin yang bersahaja, sabar, pintar di masa ini. Di masa kini ya. Salah satu episode yang sangat penting diingat adalah ketika di masa Pilpres, dia dihina oleh Anies yang menyatakan rapornya di Kementerian Pertahanan adalah 11 dari angka tertinggi 100. Anies memang dengan sengaja mengangkat hinaan itu untuk membangkitkan rasa amarah Prabowo. Dan Prabowo sih kelihatannya sebenarnya tersinggung dengan ejekan itu, tapi kemudian dia bisa menguasai diri. Berusaha Dia untuk menahan tenang diri ya. sampai debat berakhir. Masyarakat pun bersimpati padanya. Betul. Buat saya itulah gaya Prabowo saat ini yang menyebabkan ia sekarang dicintai rakyat. Dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah bicara kasar, dia sangat bisa mengendalikan diri. Dia bahkan meminta para pendukungnya untuk tidak mudah bereaksi terhadap serangan-serangan dari kubu lawan. Istilah gemoy saja menjadi salah satu trademark dia. Dan kini Prabowo memiliki tim komunikasi yang menurut saya sangat keren. Dia didukung oleh sebuah tim yang disebut Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Yang ditunjuk jadi ketuanya adalah Hasan Nasbi, seorang ilmuwan politik yang sudah bertahun-tahun terlibat dalam lembaga survei dan konsultan politik. Hasan punya 3 deputi, 3 staf khusus, 6 juru bicara, 6 tenaga ahli utama, 11 tenaga ahli media, 10 tenaga ahli muda, dan 9 tenaga ahli terampil di lingkungan kantor komunikasi kepresidenan. Yang jadi juru bicara pun adalah orang-orang muda yang lazim sekali kita kenal bicara di ruang publik.
Dari apa yang saya tahu, mereka ini secara berkelanjutan mempelajari isu-isu publik yang berkembang setiap hari. Mereka juga mempelajari program-program pemerintah yang perlu disebarkan secara luas kepada masyarakat. Mereka bukanlah kalangan yang sekedar menggoreng-goreng isu. Setiap topik yang mengemuka akan didiskusikan, dibahas, dirancang formulasi redaksinya secara bersama-sama. Itulah yang menyebabkan arus komunikasi dari pemerintah Prabowo Gibran saat ini tertata dengan tertib dan relevan untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya saja soal makanan bergizi gratis. Program ini kan sebenarnya jadi sasaran serang kaum anti pemerintah. Kalangan ini secara seksama memperhatikan dan menunggu terjadinya kesalahan dan kelemahan yang memungkinkan mereka menggoreng isu ini secara terbuka. Kelemahan tentu saja ada dan kesalahan tentu saja juga terjadi. Pasti, namun dengan segera pula beredar informasi-informasi yang mengcounter serangan tersebut secara objektif. Dan respons ini dilakukan secara terencana dan sistematis oleh tim PCO. Yang ingin saya katakan, salah satu faktor yang membangun terciptanya image positif mengenai pemerintah Prabowo Gibran adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang perlu dipelajari dan bahkan diikuti oleh PDIP dan juga partai-partai lainnya. Masyarakat sudah lelah dengan segala hiruk-pikuk konflik dan saling serang yang terjadi selama ini. Masyarakat akan lebih berterima kasih kalau para politisi saat ini berkomunikasi dengan menggunakan akal sehat. Kritis boleh, tajam boleh, tapi tetap harus mengikuti akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Memiliki jaringan politik yang saya kira sudah terbangun sejak lama. Prabowo sudah ada di Golkar sejak 2004, kemudian menjadi Ketua Umum Gerindra sejak 2008, mencalonkan diri sebagai presiden sejak 2009, dan kemudian memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 adalah perjalanan politik yang cukup panjang, dan Prabowo adalah sosok politik yang sudah lama malang melintang, networkingnya sudah teruji, dan seterusnya. Dan yang paling penting, Prabowo sejak terpilih jadi presiden di 2024 memiliki dukungan parlemen yang cukup luar biasa. Bahkan tidak ada satupun partai politik untuk menjadi oposisi, sekelas PDIP sekalipun, kala Pilpres siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan tidak mau jadi oposisi. Disebutkan bahwa 100 hari kinerja Prabowo, itu tingkat kepuasan publiknya 80,9%. Tentu ini adalah satu potret politik yang sangat mencengangkan, kira-kira begitu. Pencapaian itu luar artinya biasa ya. Persepsi publik terkait dengan Prabowo Subianto cukup positif. Tentu di semua hal ya, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Meski angka ini seringkali diperdebatkan, tapi secara faktual ini adalah fakta politik, potret politik yang kemudian per hari ini sudah terjadi dan itu sudah dirilis oleh media besar seperti Kompas ya. Sekalipun misalnya banyak kritik terkait dengan hasil-hasil survei, tapi faktanya adalah soal approval rating itu kan selalu dikutip sebagai ukuran bagaimana pendapat publik terkait dengan pemerintah. Di dalam perjalanan internasional dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan berjalan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa, sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Ya, tingkat kepuasan rakyat Indonesia setelah kinerja Pak Prabowo di 100 hari yang telah dilalui ya, ini sangat luar biasa.
Tapi tentu saja masih ada saja yang akan mencari-cari kesalahan dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah ya. Seperti yang tadi kita dengar, kita kali ini bukan hanya harus mendukung program dari pemerintah, tapi kita juga harus mendoakan presiden kita ya, agar selalu diberikan kekuatan tentunya dan juga kesehatan untuk memimpin Indonesia ini. Dan yang sangat mencengangkan lagi adalah pujian dari Bapak Anies Baswedan tadi. Mudah-mudahan ini adalah juga dari hati ya, dan membawa kebaikan tentunya untuk Indonesia. Sampai di sini with LK temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video, terima kasih banyak.